kita sudah tahu di sini ada seolah-olah dua variabel, yaitu variabel X atau variabel akhlak dan variabel motivasi atau bebas kalau istilah X, Y. Hanya memberikan contoh sebuah variabel, yaitu misalnya variabel motivasi. Dalam statistik, ketika kita menggambarkan kondisi motivasi, maka yang pertama harus dilihat dulu keadaan per orang. Bagaimana kondisi motivasi per orang, tidak tiba-tiba kepada kelompok rata-rata motivasinya gimana, tidak, harus dari per orang dulu, karena harus mengetahui kondisi per orang. Kalau kelompok kan tidak per orang, bisa saja kelompok rata-ratanya bagus, itu rata-ratanya, tapi di dalamnya akan ada yang tidak diketahui. Pasti ada anak yang motivasinya seorang misalnya kurang bagus atau seorang yang sangat bagus. Jadi di rata-rata itu hanya mencerminkan keseluruhan, tidak per orang. Maka perlunya analisis parsial atau kondisi per orang. Jadi apapun dalam menilai motivasi ataupun kondisi sebuah variabel atau kondisi kelas misalnya, itu dalam statistik harus diterangkan dulu kondisi per orang, diketahui siapa yang sangat rendah motivasinya, siapa yang bagus, ada berapa orang gitu. Tidak tiba-tiba kepada kelompok. Nah, berikutnya kalau kelompok setelah per orang ada istilah min, median, modus, standar deviasi. Ini akan dibahas nanti satu persatu. Sekarang apa sih analisis parsial itu? Analisis parsial adalah menerangkan keadaan per orang tentang sikap atau kemampuan lainnya. Jadi boleh sikap, boleh kemampuan, misalnya kemampuan dalam ilmu matematika, pokoknya tentang per orang. Misalnya ini contoh, kalau yang korelasi ada judul pengaruh motivasi belajar terhadap kepribadian. Ini merupakan judul berupa sikap. Sikap itu kan motivasi, kepribadian juga motivasi, bukan kemampuan matematika misalnya, itu mah beda lagi. Ini contoh tentang penelitian sikap. Maka langkah berikutnya kalau kita mengambil judul korelasi ini, kita harus membuat angket motivasi dan angket kepribadian. Dari sini ada dua angketnya. Angket motivasi, variabel X, dan angket kepribadian. Tujuannya harus mengetahui motivasi seseorang dan tujuannya untuk mengetahui bagaimana kepribadiannya. Lalu dikorelasikan, ada enggak pengaruh motivasi terhadap kepribadian, misal seperti itu. Berarti harus dilakukan itu, pertama kita harus membuat angket motivasi. Kalau di sini hanya angket variabel Y-nya saja atau variabel X. Kalau motivasi sebagai variabel X atau Y. Jadi hanya contoh membuat angket motivasi saja di sini. Langkah yang pertama untuk membuat angket motivasi yang nantinya akan ditanyakan kepada anak untuk mengetahui kondisi motivasi anak. Yang pertama, cari ciri-ciri orang yang memiliki motivasi. Menurut para ahli, jangan ngarang, menurut para ahli. Langkah pertama, cari ciri-ciri orang yang memiliki motivasi menurut para ahli. Nah, berapa jumlah soalnya? Itu disesuaikan dengan banyaknya ciri-ciri yang ditemukan dari para pakar atau teoretis, tidak menentukan sendiri atau ngarang atau dikira-kira. Saya khawatir misalnya kata dosen pembimbing, buatlah sok angket motivasi 30 saja. Itu 30-nya dari mana sumber dalilnya gitu. Harus diketahui ciri-cirinya dulu. Nanti kalau seperti itu, nanti bisa saja pembimbing lain bikin saja soal motivasi 40. Jadi beda jelas. Kalau bukan menurut ciri-ciri yang ditemukan. Tapi kalau menurut ciri-ciri yang ditemukan itu sama, karena ciri-cirinya jumlahnya sesuai dengan yang ditemukan.
Kemudian disesuaikan dengan banyaknya ciri-ciri yang ditemukan dari para pakar atau teori atau boleh dalil kalau misalnya yang rada mendekati pendidikan keislaman seperti ciri-ciri akhlak, gitu, ciri-ciri keimanan, ini boleh dari dalil. Gitu ya. Kemudian jadi yang perlu diperhatikan itu jumlah membuat soal angket motivasi sesuai dengan yang ditemukan dalam ciri-cirinya. Bukan harus sekian soal nanti akan beda-beda. Jadi patokannya sesuai dengan ciri-ciri yang ditemukan. Ciri-ciri yang memiliki iman. Ya ciri-cirinya harus disesuaikan dengan dalil atau hadis yang ditemukan. Jangan ngarang bikin sajalah 20. Nanti kalau ciri-cirinya lebih 20 kan nanti ada yang terbuang begitu. Berikutnya ini misal saja contoh ciri-ciri yang ditemukan tentang motivasi menurut Profesor Nabila misalnya, beliau mengatakan ciri orang yang memiliki motivasi itu selalu hadir tepat waktu, kemudian selalu memperhatikan yang diajak bicara. Ini menurut beliau. Kalau menurut Dr. Akilah Mubarakah, ciri motivasi itu selalu memperhatikan orang yang mengajak bicara. Berarti ini ada kesamaan dengan ciri yang pertama. Selalu hadir tepat waktu, berarti sama dengan yang pertama. Selalu mengerjakan apa yang diperintahkan atasan, berarti ini beda dengan yang pertama, berarti boleh ditambahkan. Selalu berusaha dalam mengerjakan tugas, ini beda dengan yang pertama. Maka ciri-ciri motivasi yang ditemukan adalah selalu hadir tepat waktu, karena ini ada di dua teorinya menurut Dr. Akilah dengan Profesor Nabila sama, hadir tepat waktu. Selalu memperhatikan yang diajak bicara, berarti di pertama ada, di kedua ada, berarti disimpan saja yang samanya. Kemudian selalu mengerjakan apa yang diperintahkan atasan, berarti ditambahkan karena ada di teori yang kedua. Teori yang pertama tidak ada, berarti ditambahkan. Selalu mengerjakan apa yang diperintahkan atasan, selalu berusaha mengerjakan tugas. Di sini tidak ada, kalau yang teori yang kedua ada, berarti ditambahkan. Jadi yang samanya cukup ambil satu saja, yang yang berbeda ditambahkan. Maka ciri-ciri motivasi belajar adalah ujungnya diakhiri dengan kalimat belajar. Kan motivasi itu motivasi bekerja kalau di kantor. Motivasinya sama, hadir tepat waktu. Berarti kalau di kantor, hadir tepat waktu ke kantor. Tapi kalau di sekolah, mau ciri-ciri motivasi belajar berarti hadir tepat waktu ketika belajar. Begitu. Tinggal ditambahkan ujungnya saja, motivasinya sama. Maka diwajibkan kalau mahasiswa mengambil penelitian tentang motivasi, harus ada buku wajib tentang motivasi, buku motivasi, karena ini rujukan awal dan ini adalah membahas tentang motivasi. Rujukan kita kan yang mengambil penelitian motivasi dari buku motivasi, maka ini jadi buku wajib harus punya. Selanjutnya kita tinggal membuat pertanyaan kepada anak sesuai ciri-ciri yang ditemukan. Tadi cirinya ada 4, itu hanya contoh saja. Mungkin saja ciri motivasi itu bisa banyak. Itu mah contohnya. Jadi pertanyaan pertama yang ditanyakan kepada anak kan ingin mengetahui anak itu hadir tepat waktu atau tidak. Maka pertanyaannya, apakah Anda hadir tepat waktu ketika belajar? Yang kedua, apakah Anda memperhatikan guru yang mengajak bicara ketika belajar? Ketiga, apakah Anda mengerjakan tugas yang disuruh oleh guru? Keempat, apakah Anda berusaha ketika mengerjakan tugas belajar? Selanjutnya kita bikin tabel seperti ini, kolom.
Tinggal memasukkan pertanyaan tadi ke kolom angket motivasi. Diberikan jawaban di sebelah kanannya 5 item. Selalu, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Ini jawaban ini baku menurut statistik. Ada bukunya kalau tidak salah Suharsimi Arikunto atau satu lupa lagi. Kenapa diberikan bukan ya tidak? Kalau diberikan jawaban ya tidak, kalau dia menjawab selalu bisa diwakili dengan ya. Kalau tidak pernah bisa diwakili dengan tidak, mengisinya tidak pasti. Tapi bagaimana kalau anak yang hadirnya itu seseringnya sih tepat waktu, cuman kadang-kadang yang tidak tepat waktunya sedikit. Mengisi ya itu kan bagi yang selalu tepat waktu. Mengisi tidak bagi yang tidak pernah tepat waktu. Dia mah hadir tepat waktunya, seseringnya hadir tepat waktu, cuman sesekali tidak. Berarti kan dia bisa memilih yang sering. Misalnya anak itu seseringnya hadirnya tidak tepat waktu. Tepat waktunya sesekali, kan tidak mungkin menjawab ya dan tidak. Maka diberi wadah untuk menjawab dengan pilihan jarang. Jadi jarang itu sesekali hadirnya tepat waktu, kebanyakan tidak tepat waktu. Itu jarang, jadi jarang tepat waktu hadirnya. Misalnya, apakah Anda memperhatikan guru yang mengajak bicara ketika belajar? Kan ada orang itu yang mungkin selalu memperhatikan guru, berarti dia menjawab selalu. Tapi ada orang itu seseringnya tidak memperhatikan guru, seseringnya, berarti jarang dia mengisinya. Jadi kalau dengan jawaban ini bisa diwakili setiap sikap anak. Kalau ya tidak, itu khusus yang selalu dan yang tidak pernah. Gimana kalau dia jarang? Kalau kadang-kadang artinya seimbang, hadir tepat waktunya dengan tidak hadir tepat waktunya seimbang. Berarti kalau seperti ini bisa mewadahi ya, bisa mengisi kadang-kadang. Penilaiannya, kalau anak menjawab selalu diberi nilai 5. Ini diberi nilai angka 5 di sini. Ini supaya paham saja panduan peneliti. Seharusnya anak tidak usah menulis angka 5. Hanya menceklis saja. Kalau anak menjawabnya sering, oleh kita diberi nilai 4. Di sini berarti seolah-olah ada angka 4. Kalau kadang-kadang diberi nilai 3, jarang diberikan 2, tidak pernah diberikan nilai 1. Ini tidak ngarang, ada bukunya di statistik, ada teori rujukannya. Kalau anak menjawab selalu, yang satunya sering, yang satunya kadang-kadang, yang satunya lagi kadang-kadang, tinggal diberi nilai oleh kita, seolah-olah selalu itu angka 5 seolah-olahnya, karena selalu 5. Berarti 5, 4, 3 dijumlahkan jadi 15. Dirata-ratakan dibagi 4. Maka menjadi nilai 3,75. 3,75 itu berarti di mana kondisi anak nilainya. Ini ada rentang juga yang sudah disediakan di dalam statistik. 3,75 berarti masuk item nomor 2. Jadi motivasinya tinggi, bukan sangat tinggi. Kalau nilainya antara 4,6 sampai 5,5, berarti motivasinya sangat tinggi atau boleh dengan kalimat sangat bagus. Sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Atau boleh sangat bagus, bagus, sedang, kurang bagus, tidak bagus. Boleh seperti itu. Ya, karena anak ini mendapat nilai 3,75, berarti dia memiliki motivasi yang bagus. Jadi masih masuk kategori bagus, bukan sangat bagus. Kalau anak menjawab selalu,
pasti nilainya di atas ini. Hadir tepat waktu selalu, memperhatikan tugas selalu, mengerjakan tugas selalu, memperhatikan guru maksudnya yang ini ya. Hadir berusaha, ada usaha mengerjakan tugas selalu, berarti dialah memiliki motivasi yang sangat bagus atau sangat tinggi. Kalau anak menjawabnya tidak pernah, berarti pasti nilainya ini, karena dapat nilai 1 kali tambah 1 dijumlahkan jadi 4 dibagi 4, pasti nilainya 1 rata-ratanya. Karena sebab tidak pernah, pasti motivasinya sangat rendah atau sangat bagus. Di sini makan ya bagus, sedang, sangat bagus, sedang, kurang bagus, bisa sangat rendah ya, sangat bagus, sedang, kurang bagus, tidak bagus begitu, atau rendah, dia tidak bagus. Nah, berarti kalau yang mengisi tidak pernah, semuanya tidak pernah, otomatis dia masuk kategori motivasinya sangat rendah, di bawah rendah, sangat rendah, sangat tidak bagus begitu. Ya serba tidak melakukan kan, hadir tidak pernah, kerjakan tugas tidak pernah. Kalau hadir tidak pernah ya berarti untuk apa dia kuliah di bahasa Sunda mah, berarti sangat butut motivasinya, ya tidak ada pilihan. Mending sare di imah atau kuliah, sebab kuliah hadir tidak pernah, kerjakan tugas tidak pernah, ya untuk apa kuliah? Ya, tapi mudah-mudahan tidak ada yang mengerjakan seperti itu. Itu tentang cara memberikan penilaian. Jadi akan diketahui siapa anak yang motivasinya sangat bagus atau sangat rendah. Kita juga harus mengetahui cara menemukan bahwa ini soal negatif. Negatif bukan berarti jeleknya, artinya di sini negatif itu pertanyaannya kebalikan dengan maksud dari judul atau dari angket. Di sini tentang motivasi. Contoh sebagai berikut. Kadang ada yang lupa membuat pertanyaan. Seharusnya pertanyaannya kan tadi di atas, apakah Anda mengerjakan tugas? Ini mah kalimatnya pakai tidak. Apakah Anda tidak mengerjakan tugas? Berarti kan kebalikan dari pertanyaannya itu kebalikan dari bertanya tentang motivasi. Berarti bertanya seolah-olah tidak memiliki motivasi. Kalau ada pertanyaan seperti ini, kebalikan atau soal negatif dari angket tentang motivasi, maka ketika anak menjawab selalu diberikan nilai dibalik justru 1, yang tadinya kan selalu itu 5. Ini diberi nilai 1. Kenapa? Karena kalau menjawab selalu berarti selalu tidak mengerjakan tugas, berarti kan jelek, maka diberi nilai 1. Kalau anak menjawab tidak pernah, berarti baik justru. Karena tidak pernah tidak mengerjakan tugas. Tidak pernah tidak mengerjakan tugas, berarti kan bagus. Nah, jadi kalau menjawab tidak pernah, diberi nilainya justru 5. Dibalikan saja. Yang tadinya 5, 4, 3, 2, 1 menjadi 5, 4, 3, 2, 1. Kalau ada soal seperti ini, diberikan nilai kebalikan. Kalau menjawab selalu diberikan nilai 1. Sering nilai 2 dan seterusnya. Mengapa demikian? Karena kalau anak menjawab selalu, berarti anak selalu tidak mengerjakan tugas. Maka nilainya sama dengan tidak pernah mengerjakan tugas. Itu soal negatif. Jadi soal negatif itu bukan berarti soal yang jelek-jelek, misalnya apakah Anda membunuh, apakah Anda minum keras, bukan. Tapi bertentangan dengan
judul angket, hari judulnya motivasi, hari ditanyanya tentang seolah-olah yang tidak memiliki motivasi, pertanyaannya mengarah ke sana. Itu untuk soal negatif.